tantang, silakan. Bang Refli. Silakan. Saya melihat silakan. intelektual seorang Refli Harun malam ini berubah dan bergeser. Silakan nggak berani. Anda ditantang silakan nggak berani. Oleh isu Anda mau menulis tentang Refli Harun jelek. Itu yang saya katakan. Yang nulis itu dong. Kalau abang katakan itu yang menjadi masalah, saya akan coba cari tahu nanti bagaimana dia. Yang Bang, sini. Bang begini. Selama ini abang begini. Ini Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya luar biasa. Ini ada Rasman berubah gitu loh, Bang. Ini ada Refli Harun. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah, itu yang keliru, Bang. Percaya sama Iman. Itu kata abang. Percaya sama Kalau saya Iman. tanya dengan sana, percaya Rasman apa enggak? Itu apa jawab? Rasman. Jadi Percaya gini. sama Iman. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya orang. Saya jawab. Saya nanti jawab dulu. Mas Sobari, Mas kan mantan wartawan, pernah jadi direktur budayawan. Oke, saya mau diskusi sedikit. Pakai mikrofon aja. Kalau kita, kan tadi katanya ahli metodologi, Pak. Iya. Kalau kita meneliti satu objek, katakanlah kepala daerah, si A, kita dengan menggunakan metodologi kajian, ada interview, ada sampel, ada data-data yang kita punya, wajib tidak kita datangi si objek yang dimaksud karena dia objek utama dari kajian? Wajib tidak? Yang dikaji kan ijazah, bukan orang. Nah, yang punya ijazah itu siapa? Emang barang mati itu? Yang tidak ada yang punya? Kan bukan tidak tak bertuan itu. Itu kan milik seorang Joko Widodo. Betul. Wawancarai dong Joko Widodonya, pasti apa tidak? Betul. Tapi, buku ini Gibran and Game, dibahas Gibran. Metodologi wajib tidak mau wawancarai. Pak, Bapak dokter, saya dokter. Kita menganalisa dengan tesis skripsi, semua mengatakan objek kajian wajib didalami. Tidak boleh main sekilas-sekilas. Kalau berdasarkan keilmuan Bapak katakan tidak pasti, salah juga Bapak. 2 kali 2 pasti 4. Tidak boleh. Jadi ini menurut saya. Ini ada penulis di sini ngomong sendiri. Bukan, maksud saya, Mas Roy. Terlalu banyak. Kalau saya bicara dengan Pak Sobari, kok Anda yang ribut? Ya, oke. Anda ini harusnya kami kasih. Ini kita bicara intelek sekarang. Ya, oke. Saya sudah paham. Ya. Silakan Pak Sobari. Kalau seandainya iya betul yang diteliti ijazah, tapi yang punya ijazah juga harus diteliti juga dong, diwawancara juga dong. Silakan. itu soal pilihan, soal pilihan etik. Bukan kewajiban. Soal pilihan etik. Pertanyaan saya bukan kewajiban. Kewajiban nanti dulu, karena kalau kita menjelaskan apa yang namanya methodology, itu very long story, long journey. Nah, long journey itu pelan-pelan dulu. Once nanti diperlukan, memang betul diperlukan, orangnya yang punya itu yang harus ditanya akan ditanya. Tapi ngapain nanya orangnya? Karena para peneliti ini tidak memiliki kewajiban hukum untuk bertanya pada orangnya. Mengapa tidak ada kewajiban hukum? Karena orangnya ini akan dipanggil oleh para penegak hukum yang wajib. Tolong datangkan ke pengadilan. Enggak ada datang. Dan sekarang belum sampai ke pengadilan, terus bagaimana mau mendatangkan Pak Jokowi? Yang kedua, Pak Sobari, ya kalian tenang dulu dong. Saya sudah cukup tangguh berhadapan dengan 4 orang ini, orang pintar semua ini. Saya paling bodoh di sini. Mungkin tapi sejelek-jelek saya dokter juga, Bos. Pikirkan itu. Dan bukan dalam negeri. Jadi gini, Pak Sobari. Kalau pendekatan yang Bapak sampaikan tadi, Malaysia kan? Sebentar, iya, Malaysia orang kampung saya, Bang. Yang saya mau katakan, kalau ada metodologi terus kajian objek tertentu tidak dilakukan pendalaman terhadap dia, lalu kemudian dengan konsep panjang dan lain sebagainya, Pak, ijazah Pak Jokowi dikatakan 99,9% palsu. Tidak datang ke Pak Jokowi menginterview baik-baik, tidak datang ke Gajah Mada interview baik-baik, tapi dengan cara rame-rame. Lalu kemudian perginya bukan interview, Pak, tapi ke kuburan. Ini ngaco. Terbit satu buku. Saya siap dulu. Terbit satu buku. Nanti saya beri. Saya kan bicara dengan Pak Sobari. Enggak, ya saya udah paham. Jadi gini. Sebentar. Jadi gini, maksudnya begini. Jadi saya jelaskan. Saya udah paham maksudnya, Bung Rasman. Tidak pernah diwawancara Pak Jokowi, tapi keluar kesimpulan. Ya. Apakah ijazah saya 99,9% palsu, atau misalnya Gibran Endgame, Wapres tak lulus ijazah, tak lulus SMA. Ya. Jadi belum mewawancarai objeknya. Ya.
tapi kemudian sudah menyimpulkan, apakah itu salah? Yang namanya objek itu memang bukan manusianya. Bukan manusianya. Walaupun pemiliknya adalah manusianya. Udah ngawur ini. Pemiliknya boleh dijadikan objek wawancara. Tapi dalam jangan bilang ngawur. Saya mengerti metodologi. Jadi qua metodologi bisa dibenarkan sepanjang urusan-urusan yang menyangkut jejak ijazah, sejarah ijazah, tempat kelahiran ijazah, bagaimana ijazah diperoleh, melalui sekolah seperti apa, apakah betul dia sekolah sampai memenuhi prasyarat waktu yang bisa mencapai itu ijazah, baik itu ijazah si bapak maupun ijazah si anak. Qua metodologi saya berani berhenti sampai di situ sambil menelusuri sejarah ijazah panjang lebar yang saya kemukakan tadi, ditambah observasi, ditambah unsur-unsur yang namanya datangnya fotokopi. Katakanlah semua itu sudah dilakukan. Itu semuanya sudah. Tapi belum mewawancarai yang pemiliknya ijazah tersebut. Lalu kesimpulan sudah ditulis. Apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Artinya mewawancarai pemilik ijazah itu tidak wajib. Tidak salah. Tidak wajib. Kalau mau pertanyaan saya sederhana. Itu soal pilihan, bukan soal artinya tidak wajib. Tidak wajib. Itu tidak wajib. Oke, baik. Soal pilihan. Saya mau bantah Gini, sebentar. Tunggu dulu. Tesis yang saya bahas. Entar, satu kata dulu, Bu. Iya. Kalau para peneliti ini sudah sampai pada satu titik yang namanya reliability, this is already reliable. Ya. Kalau sudah sampai pula pada namanya validity, this is already valid. Ya valid, itu sahih. Itu keputusan para peneliti. Begini ya, saya tambahkan itu saja. sedikit ya, begini. Kita ini kalau tidak terlalu pintar betul metodologi, jangan juga lah tahu gitu ya. Begini, banyak sekali tulisan-tulisan Orde Baru yang mengkritik Pak Harto. Enggak wawancara tuh mereka Pak Harto. Kenapa begitu? Ditulis di buku juga? Iya, ditulis di buku. Bahkan ada jurnal mungkin? Iya, kita ini kadang-kadang tidak memiliki kemewahan untuk bisa interview yang bersangkutan. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita sudah cukup merasa reliable dan valid tanpa mewawancarai orangnya, karena yang diuji adalah objeknya. Kalau kita lihat misalnya Mas Roy dengan telematikanya, objek yang diupload Dian Samdi itu more than enough untuk diteliti, kan begitu. Karena itu kemudian ngapain kita wawancara Pak Jokowi? Kan kita sudah tahu jawabannya. Nggak mungkin dia bilang, ya ijazah saya memang palsu. Ya kan nggak mungkin. Karena objeknya itu adalah ijazah, maka ijazah itulah yang menjadi hal yang harus diteliti. Nah, tentu pertanyaan kan begitu. Lalu saya tambahkan lagi, Anda nulis tentang Abraham Lincoln misalnya, tokoh pembebas budak Amerika Serikat. Anda wawancara dengan Abraham Lincoln yang sudah mati. Ya. Nulis tentang Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, Anda harus wawancara dengan Donald Trump. Itu kan pikiran yang nggak masuk akal. Karena itu, seorang peneliti yang penting jujur. Apakah itu cukup sudah reliable, sudah valid atau tidak untuk sampai pada kesimpulan. Tetapi sebuah penelitian itu subject to. Jadi kalau mengatakan ijazah Jokowi 99,9% palsu, itu subject to yang diteliti oleh Mas Roy Suryo. Dan dia yakini itu sebagai sesuatu yang reliable dan valid. Oke, tapi gini, tentu tidak bertanya Pak ini ijazah asli atau palsu, itu jump to conclusion. Tapi saya ingin tanya, kalau saya peneliti, saya akan tanya, oke ini ada kejanggalan. Katakanlah misalnya salinan tadi, ini yang kecil, ini yang besar. Ini gimana Pak Jokowi? Kan begitu? Iya. Lalu kemudian ada misalnya ada garis yang berbeda, ada garis di foto dan seterusnya. Kampusnya juga, Gajah Mada juga. Oke, tentu pertanyaan saya katakan, tidak semua orang memiliki kemewahan untuk bisa langsung interview Pak Jokowi. Tapi kalau punya konsekuensi hukum nggak boleh dong Bang. Konsekuensi ada batasan. apa? Iya, kan mencemarkan nama baik seseorang Bang. Kalau setiap kita melakukan penelitian terhadap pejabat publik dan Anda mengatakan pencemaran nama hukum,
hukum, Anda tidak pernah baca Begini, putusan Bang. MK namanya. Abang mau saya tulis besok tentang sosok seorang Refli Harun dengan versi saya? Silakan. Apa saya melakukan kiri kanan? Silakan. Saya kira nggak Silakan. Dengan metodologi. Saya tantang, hanya sampaikan, silakan. Bang Refli. Silakan. Saya melihat Silakan. intelektual seorang Refli Silakan. Harun malam ini berubah dan Ditantang bergeser. silakan, nggak Karena berani ilmu Anda. adalah kebenaran, Bang. Anda Abang ditantang jangan silakan, nggak terbawa berani. oleh isu Anda opini mau publik menulis yang tentang liar. Refli Harun jelek? Itu yang saya Silakan. katakan. Yang nulis Berani dulu nggak? dong. Kalau abang katakan itu Silakan. menjadi masalah, Bentar. saya akan coba cari tahu Ditantang nanti malah nggak bagaimana berani dia. pendapat Yang nulis dulu bicara. Boleh, Bang. Oke, silakan. Silakan. Gini. Oke. Silakan tulis tentang Refli Harun buruk oleh Rasman Nasution. Masalahnya akan dipercaya orang apa enggak? Kan muncul lagi. Loh, bukan begitu. Muncul lagi kan? Kita, Itu bro, tadi. kita adu integritas. Bang, sini. Bang begini. Nih. Selama ini ada abang Rasman Nasution. begini. Ya, ini Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya Iya. luar biasa. Ini Tapi ada hari ini Rasman abang kok berubah Nasution. gitu loh, Bang. Ini ada Refli Harun. Ya. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah, itu yang keliru, Bang. Percaya sama Iman. Itu kata abang. Percaya sama Kalau saya Iman. tanya dengan sana, percaya Rasman apa enggak? Itu apa jawab? Mana? Rasman. Mana? Jadi Percaya gini. sama Iman. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya orang, tapi pendekatannya objektif. Sudahlah. Itu abang Oke, dulu. oke. Kalau Refli Ya, Harun Bang. ngomong sama Saya Rasman berharap- Nasution, saya harap yang abang dipercaya Refli Harun bukan Rasman. tetap abang konsisten dengan keilmuan. Sudah. Kita boleh salah tapi kita tidak boleh Udah. tidak benar, harus benar. Saya kira begitu. Ngomong nggak jelas kesana kemari Gini. dia bilang benar. Gini, saya jelaskan dikit ya. Tapi saya Adinda Rasman, Oke. silakan tulis Refli Harun ya. Teman-teman. Nggak apa-apa. Saya orang open mind. Nggak akan dilaporin. Nggak akan saya laporin. Ya. Saya akan uji dan saya akan adakan diskusi. Apakah tulisan dia benar atau tidak tentang Refli Harun? Ya. Sebatas itu ya. namanya Oke, berani. baik. Teman-teman. Ada pertanyaan saya satu, Ya, Bang. bentar, Bang, bentar. mumpung sebelum saya tulis salah satu objek. Ya. Kenapa abang mundur dari komisaris utama? Apa itu ada nggak ada Nggak, hubungan. boleh nggak pribadi Out of saja? konteks ini. Di luar konteks. Dulu abang Ada. kan bagian dari Pak Jokowi. Ya. Boleh kan? Boleh saya jawab dong? Alah, sudah. Udah. 2014 Pak Jokowi Tuh, terus minum abang tuh jadi udah, komisaris. gampang Kenapa sekali. mundur? Boleh saya tanya dulu satu aja. Nggak usah lah Kenapa itu. abang mundur? Anda salah. Mas Roy, diam dulu. Anda Saya salah. bertanya Anda dengan nggak seorang pernah nyuruh Refli. saya diam, tahu Nah, iya, kan? saya bertanya dengan Nggak dia. pernah nyuruh saya diam, Saya main bertanya aja. dengan seorang Refli. Yang Ya, pernah nyuruh saya diam saya itu jawab. cuma Mas Kenapa Saiman. abang dulu Kamu nggak pernah 2014 nyuruh saya diam, komisaris main utama? aja. Kenapa abang mundur? Oke, nanti kita Coba kembali saat sampaikan lagi ke tetap saya. sama kami guys bersuara. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.